Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Najwa dengan NPM 2303 10 10 10 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian, yaitu bagian perencanaan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi 3 tahap. Yang pertama ada pencegahan, selanjutnya penanggulangan, yang ketiga adalah pemulihan. Adapun instrumen yang terdapat dalam tahap pencegahan yaitu yang pertama ada KLHS. KLHS memuat kajian antara lain yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua ada perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keenam ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Contoh dari KLHS adalah sebuah perusahaan migas melakukan KLHS sebelum memulai proyek pengeboran minyak baru untuk mengevaluasi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, instrumen yang kedua adalah tata ruang. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Contoh dari tata ruang adalah pemerintah setempat menetapkan rencana tata ruang yang membatasi pembangunan di area konservasi alam untuk melindungi habitat satwa liar. Selanjutnya, instrumen yang ketiga ada baku mutu lingkungan hidup. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari baku mutu adalah sebuah pabrik pengolahan limbah kimia harus memastikan bahwa air limbah yang mereka buang ke sungai memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh otoritas lingkungan. Instrumen yang keempat ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Contohnya, sebuah penelitian mengevaluasi penurunan populasi ikan di sungai sebagai indikator kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kriteria baku yang telah ditetapkan. Instrumen yang kelima ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dokumen AMDAL memuat yang pertama ada pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua ada evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga ada saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya yang keempat ada perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kelima ada evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Contoh AMDAL adalah sebuah perusahaan pertambangan besar melakukan AMDAL sebelum memulai operasi tambang baru untuk mengevaluasi dampak potensialnya terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, instrumen yang keenam ada UKL-UPL. Setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati atau wali kota menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Contohnya, sebuah pabrik baru mengajukan UKL-UPL kepada otoritas lingkungan sebagai alternatif dari AMDAL karena dampak lingkungannya dianggap rendah. Selanjutnya, instrumen yang ketujuh ada perizinan. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Contohnya, seorang petani perlu mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat sebelum mereka dapat menggunduli hutan untuk membuka lahan pertanian baru.
Instrumen yang kedelapan ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi yang pertama ada perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada pendanaan lingkungan hidup dan yang ketiga ada insentif atau disinsentif. Contohnya itu ada pemerintah memberlakukan pajak karbon kepada perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan emisi karbon tinggi untuk mendorong mereka mengurangi polusi. Instrumen yang ke-9 ada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan, fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Contohnya, sebuah negara menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, instrumen yang ke-10 yaitu anggaran berbasis lingkungan hidup. Pemerintah dan DPR RI serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Contohnya, sebuah pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk proyek-proyek penanaman pohon dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari anggaran tahunan mereka. Selanjutnya, instrumen yang ke-11 ada analisis risiko lingkungan hidup. Setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup meliputi yang pertama ada pengkajian risiko, kedua pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Contohnya, sebuah perusahaan kimia melakukan analisis risiko lingkungan sebelum merilis produk baru mereka untuk menilai potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Instrumen yang ke-12 ada audit lingkungan hidup. Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada yang pertama ada usaha atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, ada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Contohnya, sebuah hotel bergengsi mengontrak pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan guna mengevaluasi praktik-praktik mereka dalam hal pengelolaan limbah dan konservasi energi. Demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.